Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya. Peerless Martial God, Bab 356. Di luar hutan, banyak orang terlihat tidak sabar. Dia masih belum keluar dan Yan Yuping Seng pergi beberapa saat yang lalu. Kenapa dia tidak keluar dari sana? Bersumpah seorang pria muda dengan suara rendah. Orang itu sangat marah. Yan Yuping Seng mengatakan bahwa sang putri sangat ingin bertemu dengannya, sepertinya memang begitu. Dia ada di dalam, sendirian dengan sang putri. Apakah ada orang yang tahu siapa dia? Tanya seseorang. Semua orang muda yang ada di sana adalah milik istana kekaisaran. Mereka adalah anak-anak para menteri kekaisaran atau anak-anak dengan darah bangsawan. Tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Selain itu, bagi banyak orang, Duan Xinye adalah wanita impian mereka. Dia memiliki segalanya, keindahan, pesona, dan status sosial. Mereka telah berusaha untuk bertemu sang putri untuk waktu yang lama, tetapi setiap kali mereka hanya bisa menunggu di luar, mereka tidak bisa masuk. Dia jelas bukan milik istana kekaisaran. Jawab seseorang. Kerumunan itu mengangguk, jika dia milik istana kekaisaran, mereka pasti tahu tentang dia. Karena dia bukan milik istana kekaisaran, tunggu sampai dia keluar dan kami akan menunjukkan tempatnya. Kata suara dingin dan jahat. Mereka semua geram. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Lin Feng ada di dalam dan sendirian dengan sang putri. Mereka semua bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka marah. Pada saat itu, di kejauhan dua siluet muncul. Ketika orang banyak melihat orang-orang ini, mereka semua tenang. Itu dia. Pria muda yang memimpin jalan itu tampak dingin, terpisah, dan serius, memberi kesan pada orang-orang bahwa dia sudah sangat dewasa. Di belakangnya ada pemuda lain, dia tampak setajam pisau. Apakah sang putri ada di sini? Tanya pria muda yang memimpin, terdengar tenang, acuh tak acuh dan mendominasi. Dia ada di sini tapi, petugas dia, seharusnya tidak pergi dan mengganggunya. Kata seseorang yang mengejutkan pemuda itu, dia kemudian menatap lawan bicaranya dan berkata, apa maksudmu? Petik 2. Ketika orang itu merasakan ekspresi dominan pria muda itu, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia secara mengejutkan agak takut. Dia Qiong adalah petugas termuda dari pengawal kekaisaran, betapa menginspirasi. Seorang pria masuk, dia sudah berada di sana untuk sementara waktu. Aku hanya khawatir kamu akan mengganggu sang putri. Jawab orang itu lagi, membuat Se Qiong tertegun, matanya tampak sedingin es. Dia mulai berjalan maju ke arah hutan tetapi seperti sebelumnya, dia tidak diizinkan masuk. Biarkan aku masuk, kata Se Qiong dengan suara rendah namun terdengar mendominasi dan geram. Ketika orang banyak melihat itu, senyum muncul di wajah mereka. Dia Qiong memiliki status sosial yang luar biasa dan sangat berbakat. Dia telah menjadi perwira termuda di faksi pengawal kekaisaran. Dia jauh lebih luar biasa daripada mereka. Selain itu, Se Qiong juga mengejar sang putri. Sayangnya, Duan Xinye tidak tertarik padanya yang membuatnya kesal. Tapi mereka semua kesal dengan kenyataan bahwa Lin Feng ada di dalam, sendirian dengan sang putri, untuk waktu yang lama. Waktu itu, Se Qiong memimpin jalan sehingga mereka bisa masuk ke dalam bersamanya. Sang putri mengatakannya, dia tidak ingin diganggu. Kata perempuan itu menghalangi jalan dengan nada dingin. Jika kamu tidak membiarkanku masuk, maka jangan salahkan aku karena menerobos masuk. Kata Se Qiong terdengar marah. Coba dan berani. Tidak ada yang tidak bisa aku, Se Qiong. Bahkan pangeran kedua yang mulia berkata bahwa saya bisa datang ke sini seperti yang saya inginkan. Kata Se Qiong acuh tak acuh. Dia Qiong, kamu benar-benar berani. Pada saat itu, sebuah teriakan menyebar di udara. Kerumunan memandang ke arah hutan dan tampak malu. Dia Qiong, kamu benar-benar berani. Pada saat itu, sebuah teriakan menyebar di udara. Kerumunan memandang ke arah hutan dan tampak malu. Itu adalah Duan Xinye, dia tampak lentur dan anggun. Di belakang Duan Xinye adalah pemuda yang selalu bersamanya, Lin Feng. Lin Feng menatap Se Qiong, pemuda itu sangat kuat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia melepaskan aura yang menindas. Selain itu, dia hanya mengatakan bahwa Duan Wu yang mengizinkannya untuk datang seperti yang dia inginkan. Lin Feng agak terkejut. Xinye. Teriak Se Qiong tampak sedikit lebih lembut tapi segera setelah itu, dia memandang Lin Feng dengan cara yang sangat mendominasi dan agresif,
matanya tampak sedingin es, dia kemudian bertanya, siapa kamu? Lin Feng tidak segera menjawab. Dia sedikit menoleh dan menatap pemuda di belakang Sekiong. Lin Feng terkejut, itu dia. Namanya adalah Lin Feng, kata pria muda yang juga menatap Lin Feng, ekspresi wajahnya sangat tajam. Lin Feng. Kerumunan sedikit terkejut. Meskipun beberapa orang belum pernah melihat Lin Feng, mereka jelas telah mendengar namanya. Jadi itu kamu, kata Sekiong sambil melihat Lin Feng atas dan ke bawah. Dia kemudian berkata dengan dingin, tapi, Anda hanya orang yang tidak penting, Cisie Markis yang tidak penting, apa yang memberi Anda hak untuk berdiri di sisi sang putri? Lin Feng, seperti sebelumnya, tidak menatap Sekiong. Dia masih menatap pemuda di belakangnya. Pria muda itu adalah Blade Master, Leng Yue. Anehnya, dia ada di sana, di Imperial City, di belakang Sekiong. Pada hari itu, orang yang telah menyelamatkan Leng Yue di Sungai Surgawi mungkin dari kota Kekaisaran. Tapi Leng Yue adalah murid dari Hao Yue Sekte, koneksi apa yang dia miliki dengan kota Kekaisaran? Tapi Leng Yue adalah murid dari Hao Yue Sekte, koneksi apa yang dia miliki dengan kota Kekaisaran? Dia Qiong, tutup mulut. Kata Duan Xinye ketika dia mendengar dia Qiong mempermalukan Lin Feng, dia kemudian menambahkan, terdengar sedingin es, saya sudah mengatakannya, tanpa izin saya, tidak ada yang bisa datang dan mengganggu saya dan Anda berani paksa masuk. Xinye, coba dan pahami bagaimana perasaanku di hatiku. Jawab dia Qiong. Segera setelah itu, dia dengan dingin melirik Lin Feng dan berkata, Xinye, dia adalah Cisie Markis yang tidak berarti, meskipun dia tidak lemah dan telah mendapatkan ketenaran, pada akhirnya, dia masih bukan siapa-siapa. Bagaimana Anda bisa membiarkannya masuk dan mencemari Anda? Petik 2. Pikirkan urusanmu sendiri, aku tidak butuh saranmu. Teriak Duan Xinye dengan marah, tampak marah. Apakah kamu hanya akan bersembunyi di belakang seorang gadis? Kata Sekiong sambil dengan dingin melirik Lin Feng, yang tetap diam. Lin Feng mengerutkan kening. Lin Feng tahu bahwa jika Yan Yuping Seng pergi, masalah akan muncul. Ini adalah istana kekaisaran dan semua pemuda ini adalah bangsawan istana. Mereka semua memiliki status sosial yang luar biasa dan semua jatuh cinta dengan Duan Xinye. Segala sesuatu ditakdirkan untuk menjadi sulit. Apa yang kamu inginkan? Kata Lin Feng sambil berjalan ke depan. Suaranya sangat tajam. Dia Qiong dan Lin Feng saling menatap. Namaku Sekiong. Aku adalah petugas pengawal kekaisaran, Xinye adalah seorang putri, di sini, semua orang adalah bangsawan pengadilan, anak-anak menteri kekaisaran, atau bahkan darah bangsawan. Anda adalah Cisie Markis yang sederhana, tidakkah Anda merasa malu? Selain itu, apa yang memberimu hak untuk bersama sang putri, apa yang kamu miliki yang tidak kami miliki? Kata dia Qiong terdengar sangat mendominasi. Dia Qiong adalah seorang perwira penjaga kekaisaran dan meskipun dia agak takut pada Duan Wuya dan bertindak sangat sopan kepadanya, dia selalu berpikir bahwa Duan Xinye dan dia adalah pertandingan terbaik, apa yang menurut Lin Feng dia lakukan. Begitukah? Lin Feng tersenyum dingin. Kamu semua memiliki status sosial yang sangat bergengsi tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa bersaing denganku. Petik 2. Lanjutkan. Kata dia Qiong dengan dingin. Jika sang putri mengatakan bahwa dia ingin bersamamu, aku akan segera pergi. Kata Lin Feng acuh tak acuh yang membuat Sekiong terpesona. Segera setelah itu, Duan Xinye berjalan menuju Lin Feng dan memegangi lengannya. Ketika semua orang melihat itu, mereka menjadi semakin marah. Jika sang putri mengatakan bahwa dia ingin bersamamu, aku akan segera pergi. Kata Lin Feng acuh tak acuh yang membuat Sekiong terpesona. Segera setelah itu, Duan Xinye berjalan menuju Lin Feng dan memegangi lengannya. Ketika semua orang melihat itu, mereka menjadi semakin marah. Lin Feng benar. Dalam hati Duan Xinye, hanya ada Lin Feng, tidak peduli apa, mereka tidak bisa bersaing dengannya di depan itu. Xinye, jangan percaya kata-katanya yang manis, dia hanya orang yang tidak penting. Dia hanya ingin berpegang teguh pada yang kaya dan berkuasa dan jelas tidak akan pernah bisa memberi Anda apapun. Kata Sekiong sambil melihat Duan Xinye. Dia kemudian menambahkan, saya, Sekiong, akan memberikan semua yang Anda inginkan. Petik 2. Benarkah? Duan Xinye mencari Sekiong. Tentu saja. Mengangguk dia Qiong terdengar tegas. Yah, aku ingin kamu menghilang dari pandanganku. Tersesat. Kata Duan Xinye terdengar sedingin es yang membuat Sekiong heran.
Akhirnya, dia memandang Lin Feng, jika dia tidak bisa mengubah pikiran Duan Xinye, dia hanya akan menghapus pesaingnya, Lin Feng. Lin Feng, saya akan memberi Anda satu kesempatan, jika Anda mengambil inisiatif untuk meninggalkan Duan Xinye, saya tidak akan mengejar Anda. Dia mengancam Dia Qiong. Lin Feng secara bertahap terlihat lebih dingin dan lebih dingin, dia kemudian berkata, Xinye menyuruhmu tersesat, apa yang masih kau lakukan di sini? Kamu mencari mati, kata Dia Qiong. Sangat, saya tidak berpikir begitu. Jawab Lin Feng sambil mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kedua orang ini saling melotot. Kamu tidak berpikir begitu, Lin Feng? Mari kita lihat apakah Anda bisa menerima pukulan saya. Kata Sekiong terdengar jahat yang membuat orang lain diam-diam tersenyum. Jelas bagi semua orang betapa kuatnya Sekiong, dia jenius di lapisan Suan Qi ketiga. Jika dia mendaratkan pukulan pada Lin Feng, dia akan mati atau hidup sebagai orang cacat. Bab 357. Dia Qiong, kamu terlalu jauh. Ketika Duan Xinye mendengar Dia Qiong, dia sangat marah. Dia secara mengejutkan ingin meninju Lin Feng. Lin Feng datang menemuinya dan Sekiong menyebabkan masalah. Selain itu, dia semakin agresif. Xinye, aku melakukan segalanya untukmu, Lin Feng seharusnya tidak bersamamu. Dia tidak bisa memberi Anda apapun dan di atas itu, terlalu banyak orang membencinya. Kata Sekiong. Lin Feng bahkan membunuh putra Duan Tianlang, Duan Han. Dia Qiong jelas tahu tentang peristiwa itu. Lin Feng milik masa yang tidak dicuci, dia awalnya tidak memiliki status sosial, tapi kemudian Duan Wuya memberinya gelar markis, yang bukan gelar yang sangat tinggi dibandingkan dengan mereka. Selain itu, dia hanya memberinya gelar karena dia bisa menggunakan Lin Feng, mungkin suatu hari nanti dia tidak akan membutuhkannya lagi dan Lin Feng tidak berharga. Dia tidak memiliki latar belakang dan memiliki banyak musuh, Lin Feng tidak dapat melindungi dirinya dari mereka, bagaimana dia bisa melindungi Duan Xinye? Itu bukan urusanmu, kata Duan Xinye dengan nada dingin. Dia segera berbalik ke Lin Feng dan berkata, Lin Feng, ayo pergi. Petik 2. Kamu membutuhkan seorang gadis untuk melindungimu. Canda Sekiong dengan tenang. Lin Feng tidak bergerak, dia hanya menatap Sekiong. Dia tampak tenang dan tenang, dia membutuhkan seorang gadis untuk melindunginya. Lin Feng, abaikan dia, kata Duan Xinye ketika dia melihat bahwa Lin Feng tidak bergerak, dia tampak cemas. Dia tahu seberapa kuat Sekiong. Dia adalah yang termuda dari 9 perwira penjaga kekaisaran. Di seluruh Imperial City, dia adalah salah satu pembudidaya paling berbakat. Lin Feng memiliki kemampuan alami yang bagus tapi dia masih lebih lemah dari Sekiong. Terlepas dari kekuatan dan kemampuan alami, Sekiong juga memiliki latar belakang. Bahkan jika Lin Feng melukainya saat membela diri, konsekuensinya akan mengerikan. Latar belakang Sekiong sangat mengerikan. Bahkan Duan Wuya harus menghormatinya. Oleh karena itu, karena ini, Duan Xinye berharap Lin Feng dan Sekiong tidak bertemu, karena apapun yang terjadi, Lin Feng akan kalah. Namun, bisakah Lin Feng mengabaikannya? Dia Qiong mempermalukannya dan mengatakan bahwa dia membutuhkan seorang gadis untuk melindunginya. Bahkan, itu benar, jika Lin Feng tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apa yang bisa dia berikan kepada Duan Xinye selain dari kekhawatiran dan rasa sakit. Lin Feng dengan tenang berdiri di sana dan menatap Sekiong, dia kemudian berkata, datang dan pukul aku, jika kamu berani. Hah? Dia Qiong terpana, Lin Feng menerimanya. Segera setelah itu, dia tersenyum dingin, Lin Feng benar-benar punya nyali, dia memohon kematian. Ketika orang banyak mendengar Lin Feng, mereka semua tertawa. Mereka semua berpikir bahwa Lin Feng bodoh. Semua 9 perwira penjaga kekaisaran sangat kuat. Tingkat terendah yang diperlukan untuk menjadi perwira penjaga kekaisaran adalah lapisan Suan Qi ketiga. Dia Qiong adalah petugas penjaga kekaisaran termuda yang berhasil menembus lapisan Suan Qi ketiga. Sayangnya, Lin Feng tidak akan bisa menolak. Sangat bagus, kau pria sejati. Sayangnya, Dia Qiong tertawa dengan cara sedingin es. Lin Feng telah menerima. Tidak peduli apakah itu karena keberanian atau kebodohan, pukulannya ditujukan untuk mematikan, Sekiong akan tanpa ampun dengan serangannya. Duan Xinye tampak sedih ketika mendengar Lin Feng menerima pertempuran. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bagaimana Lin Feng, dia tidak akan bisa mengubah pikirannya, dia pasti akan bertarung.
Duan Xinye dengan dingin memelototi Se Qiong. Dia Qiong juga meliriknya dan berkata, Xinye, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Petik 2. Duan Xinye dengan dingin memelototi Se Qiong. Dia Qiong juga meliriknya dan berkata, Xinye, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Petik 2. Dia Qiong benar-benar tidak berniat untuk membunuh Lin Feng tetapi setelah pukulan itu, Lin Feng pasti akan kesulitan pernah berdiri kembali, dia akan lumpuh. Xinye, jangan khawatir. Kata Lin Feng acuh tak acuh sambil tersenyum pada Duan Xinye. Duan Xinye sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Se Qiong sangat kuat, Lin Feng juga tidak lemah. Bahkan jika Se Qiong ingin membunuh Lin Feng hanya dengan pukulan, Duan Xinye tidak berpikir itu mungkin. Dia telah melihat kekuatan Lin Feng di hutan Lovesik. Baiklah, bersiaplah untuk dipukul. Kata Se Qiong ketika dia melihat bahwa Duan Xinye dan Lin Feng saling memandang, dia tidak tahan dan melepaskan beberapa ki dingin. Ki yang sangat kuat muncul dari tubuh Se Qiong. Pure ki mulai berfluktuasi dan ilusi naga banjir muncul di sekitar tubuhnya, itu luar biasa. Lapisan Suan Ki ketiga. Lin Feng sedikit terkejut ketika dia merasakan Ki Qiong miliknya. Dia Qiong berusia sekitar 20 tahun dan sudah memiliki kekuatan lapisan Suan Ki ketiga, dia benar-benar memiliki kemampuan alami yang luar biasa. Tentu saja, Lin Feng juga tahu bahwa benua itu luas, ada banyak jenius. Lin Feng memiliki kemampuan alami yang tinggi tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Selain itu, ada juga banyak orang yang dapat berlatih kultivasi dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada dia, mereka yang mulia dan kaya, mereka memiliki ramuan legendaris, pil dan sumber daya lainnya, mereka sudah memiliki semuanya sejak lahir. Semua Lin Feng bisa lakukan adalah mengandalkan tekadnya sendiri dan kekuatan pemahamannya untuk berlatih kultivasi. Dengan rasa sakit dan usaha yang luar biasa, dia akan terus-menerus memperbaiki diri, tanpa pernah menyerah atau berhenti. Ki murni pada tubuh Se Qiong terus bergelombang dan akhirnya mengembun di sekitar tinjunya yang membuat tinjunya tampak seperti naga banjir. Ilusi itu bahkan mengeluarkan raungan sambil menyerap ki yang kuat. Kekuatan Se Qiong mengerikan. Pikir orang banyak ketika mereka melihat naga banjir ki murni di tangan Se Qiong. Dia tampak agung. Jika kepalan itu menyentuh Lin Feng, apakah naga itu menelannya utuh? Kekuatan Se Qiong mengerikan. Pikir orang banyak ketika mereka melihat naga banjir ki murni di tangan Se Qiong. Dia tampak agung. Jika kepalan itu menyentuh Lin Feng, apakah naga itu menelannya utuh? Dia Qiong tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan terhadap Lin Feng. Jika kamu ingin bertingkah seperti pria, kamu harus membayar harganya. Kata Se Qiong dengan tinjunya yang siap membombardir atmosfer. Dia dengan dingin menatap Lin Feng. Lin Feng tidak akan pernah bisa bertahan melawan pukulannya. Dia ingin membuktikan kepada Duan Xinye bahwa Lin Feng bukan pasangan yang cocok untuknya, hanya dia, Se Qiong, yang bisa melindunginya dan menjadi pasangannya. Lin Feng tetap diam. Api panas membakar muncul dari tubuhnya, itu adalah api mematikan yang menyerang seluruh atmosfer, membuat banyak orang mundur dari Lin Feng. Api ki murni kental di tinjunya dan tinju Lin Feng berubah menjadi matahari terik. Anda telah menembus lapisan Suan Ki pertama, tidak buruk, sayangnya, Anda tidak akan bisa menahan kekuatan saya. Kata Se Qiong dengan percaya diri terbakar di matanya. Seorang kultivator lapisan Suan Ki pertama tidak bisa melawan kekuatan seorang kultivator lapisan Suan Ki ketiga. Kepalanya akan tanpa ampun, satu-satunya tujuan adalah untuk menghancurkan Lin Feng. Lin Feng mengabaikan Se Qiong, di dalam hatinya, tidak ada diri, tidak ada emosi, hanya kegelapan. Selain itu, di dunia kegelapan Lin Feng, ada api suramnya. Ki murni di tubuhnya terus bergelombang dan bergegas menuju tinju Lin Feng, tekanan meningkat, energi perlahan berubah menjadi api hitam pekat. Api hitam yang mematikan itu menakutkan, tampak seperti kepalang. Itu menyerap jumlah murni ki murni dari api, itu terus menyerap kekuatan matahari, namun, ukurannya tidak berubah sama sekali. Hah? Api macam apa itu? Kerumunan kaget ketika mereka melihat api hitam Lin Feng. Selain itu, api aneh itu tampaknya dikendalikan oleh Lin Feng. Kerumunan tidak bisa merasakan ki mematikan dari api. Itu tidak sekuat panas terik dari api normal, bahwa api hitam sangat tenang dan tenang. Hah? Api macam apa itu?
Kerumunan kaget ketika mereka melihat api hitam Lin Feng. Selain itu, api aneh itu tampaknya dikendalikan oleh Lin Feng. Kerumunan tidak bisa merasakan ki mematikan dari api. Itu tidak sekuat panas terik dari api normal, bahwa api hitam sangat tenang dan tenang. Dia Qiong mengerutkan kening tetapi segera santai, Lin Feng baru saja menembus lapisan Suan Qi pertama. Itu saja, bahkan jika dia tahu beberapa keterampilan khusus, itu tidak ada gunanya melawannya. Bodoh. Bahkan jika kamu mempelajari beberapa keterampilan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, aku jauh lebih kuat daripada kamu, semua yang kamu lakukan akan sia-sia, pada dasarnya, kamu tidak punya kesempatan menahan pukulanku. Kata Se Qiong acuh tak acuh. Dia ingin melihat kebencian di mata Lin Feng terlalu tenang yang membuatnya merasa kesal. Namun, Se Qiong sama sekali tidak melihat apapun di mata Lin Feng, dia hanya tampak setenang dan setenang sebelumnya. Ki-nya yang murni terus bergerak menuju tinjunya. Api, kegelapan, kesunyian yang mematikan, nyala api sangat menyerupai Lin Feng sekarang, tanpa emosi. Dia Qiong melihat bahwa Lin Feng mengabaikannya yang membuatnya semakin marah. Akhirnya, dia mulai berjalan ke depan dan naga banjirnya meraung dengan marah, seolah-olah itu adalah naga asli. Ruar, tinju Dia Qiong membombardir atmosfer menuju Lin Feng. Seekor naga banjir putih bergegas menuju Lin Feng. Pada saat yang sama, Lin Feng juga pindah. Tangannya yang tenang dan biasa bersiul ke arah Se Qiong. Kemudian, api hitam bergerak ke atmosfer dan api hitam berubah menjadi bunga lotus. Atmosfer itu kemudian diserang oleh kekuatan mengerikan dari api suram. Kali ini, jantung Se Qiong berdetak kencang, dia terkejut. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bunga lotus itu memiliki energi yang begitu mengerikan? Jantung Se Qiong dengan brutal berdebar di dadanya. Semua orang menatap tinju Se Qiong dan Lin Feng saat mereka bertabrakan. Dalam sekejap, naga banjir dimusnahkan, dikonsumsi oleh lotus hitam, itu luar biasa dan mendebarkan.